Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kami akan melakukan coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Perkenalkan, saya Laila Hajidah dari SDN Paringin Selatan 1. Saya Subakin dari SMA Negeri 1 Awayan. Saya Doni Padilah dari SMP 1 Atap di Baru Sungkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik-baik baik. Luar biasa, Pak. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya sebagai pengamat ingin memulai percakapan ini untuk menyampaikan rubrik penilaian dan observasi saya. Eh, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Seperti apa, Pak, untuk coach itu? Kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh. Dengan teknik rasa dan juga berharap nanti dalam proses coaching, Bapak jangan lupa menerapkan alur dari cerita yang kemarin sudah kita pelajari. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang dijadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana? Bisa dipahami, Pak? Paham, Pak? Oke, baik. Kalau begitu, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh? Boleh, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif dan juga untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Coba. Baik, luar biasa. Bapak mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, Bapak kira-kira bagian secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching nantinya? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi, terus kemudian saya dapat solusi yang tepat atas permasalahan yang terjadi itu, Pak. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari coach. Nah, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju adalah Pak, bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi detail itu menjadi solusi dari coach bisa tergali secara maksimal, semoga bisa tercapai dalam percakapan nantinya. Oke. Hanya itu Bapak yang saya ingin tanyakan. Selebihnya setelah Bapak bisa memulai percakapan dengan coach dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian Bapak tentukan tadi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Baik, silakan melakukan proses coaching. Iya, Pak. Siap. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Pak Subakin. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Hanya ada beberapa kendala dalam hati saya Pak. Oh gitu Bu. Kira-kira apa kendalanya Ibu? Sepertinya kok ingin mengeluarkan unek-unek Ibu nih. Iya nih Pak, begini Pak. Saya ini kan sebagai guru BK, tapi anak-anak itu sepertinya malas curhat sama saya. Oh gitu ya. Kira-kira tujuan dari percakapan kita atau ya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu?
Harapan saya ingin meningkatkan kompetensi dan saya juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, Pak. Gitu. Menurut pengamatan Ibu, kira-kira apa permasalahannya, Bu? Kalau permasalahannya komunikasi yang mungkin dari diri saya dulu ya, Pak. Saya mungkin kurang banyak mengikuti organisasi dan kegiatan. Jadi kalau dari anak-anak itu image BK itu banyak yang negatif. Oh, Iya. gitu. Kebanyakan kalau mereka ketika ada konseling datang ke saya itu selalu, "Oh, itu selalu anak nakal," kata mereka. Gitu, Bu. Iya. Jadi membuat anak-anak itu kesulitan untuk berkomunikasi dengan saya. Hmm. Anak-anak juga memiliki image yang negatif terhadap guru BK ini, Pak. Oh, berarti itu seperti stereotip ya, Bu ya? Iya. Berarti permasalahannya begitu. Baik. Dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang mungkin Ibu ingin capai dari murid yang sulit berkomunikasi dengan guru BK, Bu? Harapan saya tanpa diundang mereka datang dengan senang hati ketika punya masalah sendiri, Pak. Jadi mereka bisa bercerita secara terbuka dan tidak ada lagi image yang negatif terhadap guru BK. Gitu. Terus gue dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang ini masuk ke skala keberapa ya, Bu, kira-kira? Kalau menurut saya masih skala 5 lah, Pak. Wah, berskala 5, Bu ya. Iya. Eh, Kira-kira menurut Ibu, berdasarkan pengamatan, apakah langkah-langkah atau solusi mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak itu bisa tidak takut untuk ke BK dan tidak takut stereotip bahwa anak-anak itu yang konsultasi ke BK itu dicap anak yang dalam kurung itu anak-anak nakal, Bu. Iya, Pak. Yang sudah saya pernah lakukan itu, saya lebih sering mengajak ngobrol santai, Pak. Jadi saya kan kebetulan diberi 1 jam pelajaran untuk layanan klasikal. Ya. Jadi saya nggak monoton memberikan materi tentang kebekaan ini. Tapi saya lebih kayak ngobrol santai, curhat-curhat seperti itu, Pak, yang saya lakukan. Oh, gitu. Ya, tapi menurut saya karena dengan layanan klasikal hanya dengan 1 JP itu kurang maksimal. Iya, karena hanya beberapa yang bisa dan mau dengan senang hati datang. Sedangkan anak-anak yang bermasalah itu masih agak sulit untuk datang ke saya, Pak. Oh, gitu, Bu. Ya. Berarti masih belum bisa menjaring semuanya, Ibu ya? Itu metode yang pernah Ibu Laila lakukan, kira-kira metode itu berhasil atau tidak, Bu? Kalau dibilang berhasil, ya belum, Pak. Belum mencakup semuanya gitu, Pak. Oh. Kira-kira ada metode lain nggak selain metode klasikal menurut Bu Laila? Kalau metode lain selain klasikal, kalau layanan saya itu ada beberapa layanan, tidak hanya layanan konseling individu, Pak. Tapi ada yang namanya konseling kelompok. Ini yang memang jarang saya lakukan. Nah, konseling kelompok ini kan butuh beberapa siswa yang memiliki masalah yang sama. Nah, sedangkan saya hanya mungkin ketemu anak-anak itu hanya sebentar, Pak. Jadi hanya cuma 1 jam pelajaran. Yang lebih mengenali anak-anak mungkin wali kelasnya saja, Pak. Atau guru mata pelajaran yang waktunya lebih lama bersama dengan mereka. Jadi saya juga agak kesulitan untuk mengenali satu persatu permasalahan yang dialami anak-anak di setiap kelasnya, Pak. Terus untuk metode klasikal atau metode kelompok, kira-kira ada metode selain itu nggak, Bu, kira-kira? Yang mungkin lebih spesifik, yang mungkin terus bisa menjaring anak-anak yang troublemaker tadi, Bu, kira-kira? Oh iya. Sepertinya kalau untuk menjaring tadi ya, karena waktu saya kan hanya terbatas. Ya. Saya minta bantuan wali kelas, kemudian guru mapel untuk membantu saya mengenai anak-anak yang bermasalah tadi. Terus kira-kira Bu,
dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi yang ideal melalui metode yang pernah Ibu lakukan, kira-kira masuk skala berapa kira-kira ini, Bu? Kalau yang dengan kerjasama dengan wali kelas sama guru mapel itu cukup bagus sih Pak nilainya. Cuman belum sampai 100%, masih 8. Karena manusia ada yang bisa diajak kerjasama dan ada yang kurang bisa kerjasama. Oh, gitu berarti tergantung wali kelas juga nih Bu ya. Baik, kira-kira menurut Ibu rencana Ibu setelah mengalami percakapan kita hari ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan yang Ibu temui ini? Mungkin saya bisa, ini kan tadi kendalanya tidak semua wali kelas bisa Ya. memahami. Guru mapel juga bisa memberikan perhatian. Ya. Mungkin saya bisa curhat atau menceritakan permasalahan saya kepada kepala sekolah untuk membantu saya agar wali kelas dan guru-guru bisa bekerja sama dengan saya agar masalah yang dihadapi anak-anak itu bisa terselesaikan seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan anak-anak yang mungkin dalam kutip troublemaker ini, Ibu E? Kalau untuk mencari anak yang bermasalah, bisa mungkin 1 sampai 2 minggu, Pak. Tapi kalau untuk sesi konseling, itu tergantung anaknya. Tergantung dengan permasalahannya. Kalau misalnya anaknya mudah diajak konseling, bisa 1 sampai 2 kali pertemuan sudah bisa selesai. Tapi kalau misalnya anaknya ini agak susah, tertutup ya mungkin bisa sampai 4-5 kali pertemuan, Pak, baru bisa selesai. Terus kira-kira komitmen apa atau komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmennya berarti saya harus meningkatkan komunikasi dulu, Pak. Seperti komunikasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dengan guru-guru mata pelajaran, serta komunikasi saya dengan anak-anak pastinya, Pak. Terus kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan selain tadi dari wali kelas, kemudian dari kepala sekolah, terus kira-kira ada dukungan yang apa yang Ibu butuhkan selain dari itu? Kalau dukungan itu pastinya dukungan semua warga sekolah, Pak. Harapan saya semuanya itu mendukung untuk membantu siswa saya gitu. Jadi nggak cuma kepala sekolah, semuanya saja siapa yang mengetahui ada anak yang bermasalah bisa berkoordinasi dengan saya guru BK ataupun dengan kesiswaan. Itu juga bisa seperti itu, Pak. Berarti semua warga sekolah ini dilibatkan Ibu ya? Baik, Bu. Tadi sudah banyak solusi yang sekiranya Ibu lakukan. Semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar. Terus bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah saya sudah merasa lega, Pak, karena saya tadi bingung harus ngomong ke siapa gitu. Akhirnya saya tahu harus merencanakan kegiatan apa dan harus ngomong ke siapa. Seperti itu, Pak. Baiklah, saya juga merasa apa yang namanya senang itu menjadi teman ngobrol Ibu. Terus Ibu setelah ini banyak rencana yang akan dilakukan. Semoga rencana-rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga memperoleh hasil yang seperti yang diinginkan. Terima kasih Bu Lela atas percakapan hari ini. Saya juga sangat berterima kasih terhadap Bapak atas waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, setelah percakapan dengan Konce tadi terkait prosesnya sudah ada beberapa catatan yang saya miliki. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh Pak. Nah, untuk pertanyaan, apa yang sudah Bapak lakukan? Tadi melakukan coaching dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip
coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti Bapak ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan dengan coach. Kemudian Bapak juga melakukan yang namanya prinsip kreatif, di mana berusaha menggali kreativitas dari coach untuk mengeluarkan berbagai solusi yang terkait masalah yang dihadapi seorang coach. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi yang kita lakukan sebelumnya, mengharapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari yang sudah saya catat, Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian identitas masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Sangat luar biasa. Semoga ini bisa diterapkan nantinya selanjutnya, Pak. Iya, Pak. Baik, Bapak, pertanyaan terakhir. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang Bapak lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah hadiran penuh, Pak. Yang mana mungkin tadi coaching merasa ada sedikit unek-unek, gitu, Pak. Kemudian saya seharusnya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau bisa lebih rileks dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut, Pak. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Bapak agar lebih bisa lagi mengembangkan dan juga mengoptimalkan apa yang Bapak inginkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan. Amin. Tidak memberi sebuah layanan coaching terhadap mitranya atau coachnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak nantinya ke depan memberikan proses coaching yang lebih sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching, pertama dalam penyampaian atau pelayanan. Sangat luar biasa, semoga ini dapat berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan dari proses coaching tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.